Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ilmu yuntafa'u bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, julusuka sa'atan fi majlis al-ilmi la tamas'u qalaman wa la taktubu harfan min inki al-firaqabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya'ani amma ba'du. Sebagai rasa hormat dan ta'zim saya kepada guru-guru saya, mudah-mudahan guru-guru kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya, dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita semuanya selalu istiqomah di setiap malam seninnya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu istiqomah, khususnya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita hidup bukan lain dan tidak adalah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat Irma semuanya yang dirahmati oleh Allah, kita semuanya selalu istiqomah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam marilah kita sama-sama sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya diaku umatnya oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Irma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kemarin kita sudah khatam, yaitu membahas mengenai tentang kitab Riyadhus Shalihin. Dan insya Allah Senin depan kita akan membahas kitab, yaitu kitab Akhlaq lil Banin. Dan mudah-mudahan ketika kita membahas kitab Akhlaq lil Banin ini selalu istiqomah dalam mempelajarinya, dalam membacanya. Amin ya rabbal alamin. Karena kenapa yang paling susah itu adalah bukan lain dan bukan tidak adalah keistiqomahan kitanya. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ulama yang luar biasa, ulama yang karismatik. Itu pernah ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku sudah berteman denganmu sudah lama, sudah 5 tahun yang lalu. Ya, tetapi aku belum pernah melihat karomah yang engkau miliki." Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu menjawab seraya tersenyum bahwasanya, apakah yang kau maksud karomah itu adalah orang yang bisa terbang di atas langit? Ya. Apakah engkau kira karomah itu adalah orang yang bisa berjalan di atas air? Apakah engkau kira orang yang istiqomah adalah orang yang mempunyai banyak uang, banyak harta, lalu tidak akan pernah habis dibagikan untuk sedekahnya? Kata Syekh Abdul Qadir, lah, bukan. Bukan itu karomah. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, karomahku adalah aku selalu, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu istiqomah. Nah, itu luar biasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, kenapa istiqomah? Karena al-istiqomah khairu min alfi karomah. Satu istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu istiqomah untuk selalu membaca dan juga mempelajari kitab Akhlaq lil Banin. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang paling berat itu bukan lain dan tidak adalah istiqomah kita. Keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dan istiqomah kita selalu untuk mempelajari kitab-kitab, ya, dan juga Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sahabat Irma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita Senin depan akan membahas kitab Akhlaqul Banin. Yang mana Akhlaqul Banin ini adalah salah satu di antara sekian banyak kitab ya agama Islam yang berbahasa Arab yang telah dijadikan sebagai kitab yang standar ya. Nah, terutama ini adalah untuk pelajar ya akhlak dalam proses belajar dan mengajar ya. Khususnya di pesantren ataupun di SMA ataupun di MA ya Madrasah Aliyah, kitab Akhlaqul Banin ini yang dikarang oleh seorang ulama ya, ulama-ulama yang salaf, ulama-ulama terdahulu yang bernama Asy-Syaikh Umar bin Ahmad Baraja ya. Asy-Syaikh Umar bin Ahmad Baraja. Ya, beliau hidup pada abad yang ke-6 Hijriah, zaman kemunduran atau kemusrotan Daulah Abbasiyah pada waktu itu kalau tidak salah. Ya, kitab Akhlaqul Banin ini telah disyarihkan ya oleh Syekh Jamilah Bahmid. Menurut pensyarah ini, kitab tersebut itu banyak disukai ya dan mendapatkan tempat secukupnya di kalangan para pelajar dan juga para guru. Ya. Makanya kitab ini adalah kitab yang cocok untuk kita sebagai siswa dan juga cocok untuk para kita sebagai guru, khususnya di SMA, SLB negeri dan juga swasta. Ya, kitab ini adalah kitab akhlak. Jadi bukan kitab yang berbicara mengenai tentang hukum. Ya, ialah akhlak dalam menuntut ilmu, yaitu akhlak yang membawa kesuksesan orang-orang yang menuntut ilmu. Dengan demikian, kitab ini adalah sangat penting bagi kita sebagai santri, bagi kita sebagai siswa, bagi kita sebagai siswi ya pada khususnya dan para pelajar pada umumnya untuk mempelajari kitab ya tentang banyaknya keilmuannya ya, khususnya di kitab Akhlaqul Banin yang mana condong kepada akhlak. Dan ini juga sesuai dengan program dari para pemerintah, yaitu jabar juara lahir dan batin, terutama dalam penanaman nilai-nilai akhlak. Alhamdulillah di dalam Akhlaqul Banin ini saya teringat dengan salah satu salah satu sekian banyak kitab agama Islam yang pengarangnya ini luar biasa, yaitu Syekh Umar bin Ahmad Baraja ya. Syekh Umar Ahmad Baraja ini merupakan ulama yang terkenal. Ia adalah pengarang kitab Akhlaqul Banin dan juga Akhlaqul Banat yang berisi tentang etika anak-anak bagi laki-laki maupun etika untuk bagi anak-anak perempuan ya. Karya tulisnya yang ringkas dan mudah dicerna membuat karangan beliau digunakan sebagai bahan kurikulum di berbagai madrasah diniyah ya, madrasah diniyah, madrasah takmiliyah maupun pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Padahal Syekh Umar ini tidak dari keluarga yang ulama yang terkenal, tersohor gitu. Suatu ketika ulama asal Surabaya ini membocorkan tips bagaimana tirakatnya ayahnya Syekh Umar Ahmad Baraja. Ya, Ahmad Baraja dahulu sehingga bisa menghasilkan produk yang hebat, yaitu menurut pengakuan dari orang tuanya yaitu Syekh Umar Ahmad Baraja, saya punya anak ya, saya dulu sering mengaji ke kampung-kampung Arab ya. Kampung-kampung Arab ini di khususnya di Surabaya ya, nama kampungnya adalah Kampung Margi, di mana di sana itu ada para ulama-ulama besar yang mengajarkan, termasuk di antara adalah Habib Abu Bakar dari Gresik, waliullah terkenal yang haulnya diperingati setiap setahun sekali, yaitu di setiap 2 minggu setelah hari raya Idul Adha, yaitu Habib Abu Bakar Gresik ya, waliullah terkenal. Pada saat saya mengikuti kajian ini yang dilakukan oleh bapaknya yaitu Ahmad Baraja, saya tidak peduli saya paham atau tidak, saya pandang wajahnya ulama yang menyampaikan ilmu dengan sama sampai terbayang betul wajah ulama tersebut ya, hingga saya itu pulang sampai rumah, kata Ahmad Baraja, setelah sampai rumah saya hubungi istri saya sembari bayangkan wajahnya ulama yang mengaji tadi di kampung Arab ya. Atas barokah membayangkan wajahnya ulama pada saat senggama tersebut, saya mempunyai anak yaitu Umar Baraja. Wah, luar biasa ya, ketika kita semuanya membayangkan suatu ulama yang luar biasa, jadi membawa barokah daripada wajah ulamanya. Makanya saya itu mengingat bahwasanya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila wajhil alim nazratan fafarihu biha khalaqallahu ta'ala min tilka nazara malakan yastaghfiru lahu ila yaumal qiyamah.
Man nazara ila wajhil alim nazratan. Siapa orang yang memandang wajahnya orang yang alim, orang yang berpendidikan, ya, nazratan walaupun sesaat saja, fafarihu biha khalaqallahu ta'ala min tilka nadharah, ya, yang mana ketika kita membayang wajahnya itu ada rasa senang kepada hati kita, ya, rasa senang, maka Allah akan menciptakan satu malaikat, fafarihu biha khalaqallahu ta'ala min tilka nadharah, ya, malakan. Dan satu malaikat itu malakan yastaghfirulahu ila yaumil qiyamah, selalu menyebutkan istighfar kepada orang-orang yang selalu memandang wajahnya orang ulama. Jadi malaikat itu akan selalu beristighfar kepada orang yang selalu memandang wajahnya orang yang ulama. Ya, sama seperti Ahmad Baraja yang melihat ulama, ketika itu ulamanya itu luar biasa waliullah, sehingga Ahmad Baraja ini mempunyai anak yaitu Umar Baraja. Wah, itu luar biasa ceritanya. Cerita seorang pembuat kitab Akhlaq lil Banin. Ya, jadi sahabat Irma semuanya, cerita di atas itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa untuk mempunyai anak yang soleh dan soleha, pirantinya sangat banyak, termasuk dimulai sejak seorang belum mempunyai anak. Setiap orang pasti berharap anaknya menjadi anak yang sukses dunia dan juga akhirat. Dan yang paling penting dari harapan ini adalah merealisasikan lewat sejumlah ikhtiar dan juga perjuangannya. Syekh Said Nursi merupakan tokoh perubahan Turki yang berjuluk Badi'uz Zaman, terkenal mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Ya, kamus Al-Muhit yang begitu tebal pun mampu ia hafalkan. Saat Syekh Said ini ditanya tentang resep kehebatannya, ia mengaku, ibu saya dahulu pada setiap kalinya itu menyusui, ya pasti dalam keadaan mempunyai wudhu. Karena ibu saya mempunyai prinsip bahwa menyusui adalah ibadah. Artinya, Syekh Said Nursi tumbuh hebat atas tirakatnya ibunya. Berikutnya, setelah menginjak remaja, menurut Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, syarat menggapai kesuksesan adalah pada saat mencari ilmu, harus dengan niat menghidupkan agama Islam di daerahnya masing-masing. Niat menghidupkan tradisi Islam ini sangat penting. Ya, makanya Imam Ghazali itu mempunyai guru namanya Imam Al-Juwaini, hidupnya di Irak pada waktu itu. Ghairah, ya, keilmuan di Mekah dan Madinah begitu lesu. Kemudian Syekh Al-Juwaini ini mempunyai niat yang sangat kuat berupa niatan menghidupkan agama Islam. Ia kemudian membangkitkan gairah keilmuan dan beragama di Mekah dan juga Madinah. Setelah ia merasa Mekah Madinah sudah maju, ia kembali lagi ke Baghdad. Atas dasarnya inilah Syekh Al-Juwaini dijuluki dengan gelar Imamul Haramain. Ya, luar biasa, ya, Syekh Al-Juwaini ini. Apabila orang tua ingin berhubungan pasutri menurut ayahnya Syekh Umar Baraja, ibu dalam menyusui seperti ibunya Syekh Said Nursi, dan kegigihannya mengaplikasikannya, niatnya seperti Imamul Haramain, insyaallah akan menjadi pribadi. Dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya ketika kita membahas tentang kitab Akhlaq lil Banin ini, mudah-mudahan kita semuanya akhlaknya, khususnya sebagai siswa dan juga siswi, menjadi akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang berakhlakul karimah, khususnya selalu taat ta'zim kepada ibu bapak dan juga taat ta'zim kepada guru-guru kita semuanya. Insyaallah setiap malam Senin kita akan membahas kitab Akhlaq lil Banin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.